Di jantung dunia modern, berdiri sebuah negeri bernama Yerusalem, yang dahulu disebut Tanah Suci, kini berubah menjadi pusat kekuasaan yang mengguncang langit dan bumi. Mereka menyebut dirinya bangsa terpilih, tetapi yang mereka pilih adalah kesombongan, kekerasan, dan penindasan. Langit-langit kota dipenuhi drone bersenjata, dan dinding-dinding rumah dihiasi slogan-slogan kebanggaan militer. Mereka menembus batas teknologi, menyentuh orbit dan menaklukkan cuaca, namun tak menyadari bahwa di atas semua itu, ada kekuasaan yang jauh lebih tinggi yang mereka lupakan dan mereka hina dengan pongah. Anak-anak di kota tetangga tumbuh dalam deru rudal dan bayangan helikopter, sementara anak-anak Yerusalem bermain dengan robot canggih dan senjata mini sebagai mainan. Di layar televisi mereka, tawa penuh kemenangan menghiasi berita tentang operasi militer terhadap desa-desa tak bersenjata. Tuhan sudah mati, kata seorang jenderal dalam sebuah pidato, karena kita sendiri kini menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang mengendalikan dunia. Gemuruh tepuk tangan menggema seperti azan palsu di aula besar yang gemerlap. Di balik tembok besarnya, Yerusalem memperdagangkan senjata dengan negara-negara kaya dan membakar kitab-kitab suci di jalanan. Masjid dan gereja tua dibuldozer, diganti dengan menara-menara pemantau dan laboratorium pengubah iklim. Para ulama dibungkam, para aktivis dibantai dalam penjara yang tersembunyi di bawah tanah. Kejahatan bukan lagi disembunyikan, tapi dipertontonkan sebagai bentuk kekuasaan. Mereka tak takut azab, karena mereka tak percaya akan ada hari pembalasan. Di atas menara utama, seorang presiden tua dengan seragam hitam menatap dunia lewat satelit. Di sampingnya, penasihat-penasihat tak berjiwa berbicara dalam bahasa statistik dan prediksi. Tak ada yang bisa menjatuhkan kita, katanya sambil menyeringai. Tuhan pun kalau ada, terlalu lambat untuk zaman ini. Mereka menandatangani proyek benteng langit, sistem pertahanan yang diklaim bisa menangkal segala serangan dari bumi maupun dari langit. Mereka lupa, bukan semua yang dari langit bisa ditangkal. Sementara itu, di tanah gersang di luar perbatasan, mayat-mayat bergelimpangan. Ibu-ibu memeluk jasad anak-anak yang tak berdosa, dan langit seolah ikut menangis, menggelap, namun Yerusalem tetap terang benderang oleh lampu-lampu buatan manusia. Dunia hanya menggeleng, tak berdaya menghadapi kekuatan negeri itu. Negara-negara lain tunduk, bersahabat demi kepentingan, bahkan menutup mata pada segala kezaliman yang terang-terangan. Namun di sela segala kesombongan itu, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, langit tidak diam. Doa-doa dari orang-orang yang tertindas telah naik, menembus atmosfer, melebihi satelit-satelit canggih mereka. Setiap tetesan air mata menjadi bara yang dikirim ke singgasana langit. Dan Allah, yang mereka kira bisu, telah mendengar. Tidak ada yang lebih berbahaya dari keheningan sebelum murkanya turun. Malam itu, angin terasa berbeda. Tak ada badai, tak ada petir, namun udara membawa bisikan. Seekor burung hitam terbang rendah, membawa ranting kering ke arah utara. Di kejauhan, langit memerah tipis seperti luka yang baru mulai terbuka. Yerusalem tetap tertawa, namun tak seorang pun menyadari bahwa akhir sudah mulai berjalan, bukan dengan suara gemuruh, tapi dengan bisikan yang mengandung janji pembalasan. Jauh dari tembok angkuh Yerusalem, di lembah terpencil bernama Al-Muruj, angin malam berhembus membawa aroma tanah kering dan bunga-bunga layu. Di sana, hidup seorang pemuda bernama Nuhail, yatim sejak kecil karena serangan drone yang tak mengenal belas kasih. Ia tak punya senjata, tak punya kekuasaan, hanya sehelai sajadah yang sudah koyak dan sebuah Al-Quran warisan ayahnya, lembarannya sudah pudar oleh air mata. Setiap malam, ia berdiri di antara reruntuhan, menghadap langit, bersujud dalam keheningan yang hanya bisa dimengerti oleh langit dan jiwa-jiwa yang pernah dihancurkan. Ya Allah, jika Engkau mendengar, kirimkan tanda. Bukan untukku, tapi untuk semua anak yang ditelan ledakan. Untuk ibu-ibu yang kehilangan bayi di pangkuan. Untuk orang-orang yang bahkan tak punya tanah untuk dikuburkan, bisiknya lirih, namun penuh getaran jiwa yang tulus.
Tak ada yang mendengar doa itu kecuali hembusan angin dan rembulan yang merunduk malu. Tapi Nuhail percaya sepenuh jiwa bahwa Allah tidak tidur, tidak lalai, dan tidak akan membiarkan kezaliman berjalan tanpa balasan. Penduduk Al-Muruj hidup dalam bayang-bayang kematian setiap hari. Namun di antara mereka, semakin banyak yang diam-diam mengikuti Nuhail dalam malam-malam panjang doa. Bukan lagi dengan tangisan ketakutan, tapi dengan keteguhan. Dari seorang menjadi puluhan, lalu ratusan. Sajadah-sajadah lusuh terbentang di setiap sudut reruntuhan. Bibir-bibir gemetar membaca nama-nama Allah. Lembah yang dahulu hanya penuh reruntuhan, kini mulai bersinar oleh cahaya tak kasat mata, kekuatan ruhani yang sedang bangkit perlahan. Sementara itu, di Yerusalem, kesombongan makin menjadi-jadi. Patung-patung raksasa para jenderal dibangun menggantikan rumah ibadah. Anak-anak sekolah diajarkan bahwa Tuhan adalah fiksi, senjata adalah fakta. Laporan intelijen tentang gelombang spiritual di lembah Al-Muruj dianggap tidak penting. Doa tak bisa menembus sistem anti-rudal kita, kata seorang ilmuwan, lalu tertawa penuh kesombongan. Mereka lupa, ada doa yang bisa menghancurkan gunung, karena ia naik langsung ke Arashi. Pada malam ke-40 sejak Nuhail memulai doanya, langit berubah tanpa peringatan. Tak ada petir, tak ada badai, hanya keheningan mendalam yang membuat burung-burung berhenti terbang. Binatang-binatang hutan mendadak keluar dari sarang, berkumpul di dataran tinggi, seolah tahu sesuatu akan datang. Di puncak Bukit Al-Muruj, Nuhail membuka tangannya yang gemetar, matanya menatap langit yang berwarna merah delima. Kalau ini adalah jawabanmu, ya Rab, maka biarlah dunia menjadi saksi bahwa Engkau masih maha hidup. Dan langit menjawab, sebuah suara tak terdengar oleh telinga biasa menggema dalam jiwa para mukmin. Getaran halus mengalir di bumi, namun hanya menyentuh hati yang bersih. Awan mulai berputar perlahan di atas Yerusalem, membentuk pusaran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Nuhail menunduk, air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa doanya telah naik dan diterima. Di kejauhan, sebuah suara samar terdengar oleh penduduk Yerusalem, dari langit, tapi bukan angin. Bukan ledakan, tapi seperti desisan halus, panjang, dan menusuk, suara sesuatu yang sedang bangkit dari tempatnya disimpan selama berabad-abad. Malam itu, langit di atas Yerusalem tidak lagi biru. Ia berputar perlahan dalam warna merah tua, kehitaman, seperti luka terbuka di langit malam. Awan menggumpal dengan gerakan tidak wajar, melingkar ke satu titik seperti pusaran raksasa yang tak tampak dasarnya. Penduduk kota mulai memperhatikan, awalnya dengan rasa heran, lalu kegelisahan yang menular. Tak ada suara badai, tak ada angin kencang, hanya udara yang terasa menebal, menekan dada dan membuat napas terasa sempit. Seolah langit menatap balik ke bawah, membuka matanya untuk pertama kalinya setelah lama bersabar. Di ruang komando militer Yerusalem, layar-layar radar menyala merah. Sistem satelit gagal membaca pola awan. Teknisi sibuk mereset peralatan, namun semua sinyal terpental kembali. Ini bukan awan biasa, gumam salah satu ilmuwan, wajahnya pucat. Arah anginnya melawan gravitasi. Jenderal tertinggi, yang selama ini menertawakan keimanan sebagai kebodohan purba, berdiri membeku. Ini hanya gangguan atmosfer, bukan apa-apa, katanya, tapi suaranya terdengar kosong. Karena jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih tua dari logika yang mulai berbicara. Pagi berikutnya, sinar matahari tak menembus kota. Langit tetap hitam meskipun waktu menunjukkan siang. Matahari seperti ditutup tirai tak terlihat. Di pasar-pasar, orang mulai berbisik tentang hari kiamat, tapi disela oleh para pemuka sesat yang menyuruh mereka minum pil ketenangan. Di layar televisi, pemerintah menyalahkan teroris spiritual dari Al-Muruj atas gangguan atmosfer ini. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan bagaimana sebuah lembah miskin bisa mengendalikan langit. Di Al-Muruj, sebaliknya, matahari bersinar lembut, udara terasa suci, dan burung-burung beterbangan tenang.
Tapi ada kesunyian yang lain, bukan takut, tapi semacam ketenangan yang hanya muncul sebelum sesuatu besar terjadi. Nuhail duduk di atas bukit, tangannya memegang tanah, seolah mencoba merasakan detak jantung bumi. Tanda pertama telah dikirim, ucapnya lirih. Orang-orang bertanya, apa yang akan terjadi? Ia hanya menjawab, Allah sedang berbicara, dan langit adalah lidahnya. Malam ketiga, kamera-kamera keamanan di seluruh Yerusalem menampilkan hal yang sama, kilatan cahaya berwarna keemasan yang membentuk garis-garis seperti tulisan, tapi bukan huruf manusia. Mereka yang menatapnya terlalu lama jatuh pingsan atau menangis tanpa sebab. Para ilmuwan bingung, para rohaniwan palsu bersembunyi, dan anak-anak kecil di jalan berkata, langit sedang menulis dan mereka sedang membaca catatan kita. Sementara itu, di pusat kota, seekor burung besar, entah elang atau makhluk lain, melayang diam di langit, tak mengepakkan sayap. Ia hanya mengambang, matanya tajam menatap ke bawah, seperti utusan dari tempat yang lebih tinggi dari langit ketujuh. Orang-orang mulai panik, toko-toko penuh, jalanan macet, dan tangisan mulai terdengar dari jendela-jendela yang dulunya dihiasi bendera kebanggaan. Tanda-tanda langit telah datang. Tapi masih belum semua percaya. Masih banyak yang berkata, ini hanya fenomena alam biasa. Tapi malam itu, tepat pukul 3 dini hari, seluruh kota mendengar suara itu. Bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi dari dalam dada masing-masing. Sebuah bisikan panjang yang berkata pelan namun tajam. Mereka telah diperingatkan. Langit telah terbuka. Sekarang, bersiaplah untuk melihat siapa yang benar-benar berkuasa. Fajar belum sempat menyingsing ketika bunyi pertama itu terdengar. Bukan ledakan, bukan gemuruh petir, tapi seperti ratusan jeritan dari langit, panjang, mendesing, seakan ada sesuatu yang jatuh dari kedalaman dimensi yang tak pernah dijamah manusia. Warga Yerusalem yang masih tertidur terbangun oleh dentuman halus yang disusul aroma besi terbakar. Udara menghitam pekat, seperti tertelan kabut yang tak berbau namun memabukkan. Lalu dari celah awan merah gelap itu, jatuhlah api. Tidak seperti api biasa, tapi lidah-lidah api yang menyala bagaikan ular hidup, berputar-putar di udara, menari sebelum menghantam tanah. Bangunan-bangunan pencakar langit terbakar bukan dari bawah, tapi dari atas. Atap-atap meleleh seperti lilin dalam hitungan detik. Mobil-mobil baja mencair tanpa sentuhan. Tembok beton pertahanan militer meledak seolah ditinju oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kamera-kamera pengawas menampilkan gambar-gambar aneh, api berbentuk spiral, kadang membentuk wajah-wajah murka yang hanya muncul sepersekian detik, cukup lama untuk membuat teknisi berteriak ketakutan. Suara sirene meraung, tapi tak ada yang bisa dihentikan. Ini bukan kebakaran. Ini eksekusi. Warga berlari ke jalanan, tapi api turun tanpa pola. Ia tak menyentuh pohon, tak membakar bunga, tak menyentuh anak kecil yang sendirian menangis. Namun setiap orang berseragam militer, setiap bangunan pemerintah, setiap tempat yang selama ini menjadi alat penindasan, dihabisi. Di rumah sakit militer, perawat melihat api menyusup lewat celah ventilasi dan menghantam langsung ke ruang komando yang tersembunyi di bawah tanah, seolah api itu tahu kemana harus pergi. Tak satu pun rudal anti-serangan berhasil mendeteksi, apalagi mencegat. Di ruang bunker terdalam, Presiden Yerusalem dan para jenderalnya bersembunyi, wajah mereka basah oleh keringat, bukan karena panas api, tapi karena rasa takut yang baru kali ini mereka kenal. Ini bukan meteorologi, ini bukan teknologi, ini bukan manusia. Jerit seorang ilmuwan. Presiden menggertakkan gigi, menatap layar gelap. Kirim drone pengintai. Tapi semua sinyal hilang. Semua sistem mati. Hanya layar kosong yang menampilkan satu baris kata dalam bahasa kuno. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami mengirimkan azab dari langit kepada kaum yang mendustakan? Di Al-Muruj, sinar merah terlihat dari kejauhan, tapi lembah itu tenang. Orang-orang tidak bersorak, mereka menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena menyaksikan kebesaran Allah yang selama ini mereka hanya bisa yakini dalam hati.
kini hadir dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Nuhail berdiri di puncak bukit, wajahnya diterpa cahaya api dari langit jauh, matanya terpejam. Ya Rab, ini baru awal. Ampunilah kami yang lemah, kuatkan kami untuk menjadi saksimu. Hari itu tidak disebut dalam kalender, tidak dicatat dalam waktu, tapi semua orang yang hidup mengingatnya dengan satu nama. Hari ketika langit menyala dan manusia tak lagi bisa bersembunyi. Hari kedua datang tanpa cahaya. Langit tetap memerah, tapi bukan merah matahari. Ia menyala seperti bara raksasa yang membakar diam-diam dari balik tabir hitam. Kota Yerusalem kini porak-poranda. Api masih menggantung di udara, sesekali turun seperti tombak menyala ke tanah. Namun kini, sesuatu yang lain mulai muncul dari celah-celah bumi yang retak. Dari retakan jalan, dari saluran air, bahkan dari lubang ventilasi bunker, ular-ular api merayap naik, membawa amarah yang hidup. Mereka bukan sekadar hewan. Tubuh mereka menyala, bersisik dari bara yang terus membara namun tak padam. Panjangnya melebihi tubuh manusia, matanya hitam tak bersinar, tapi setiap orang yang menatapnya merasa dosa mereka dibuka di hadapan mereka sendiri. Seorang jenderal mencoba menembak satu dari mereka. Pelurunya menembus, tapi tubuh ular itu menyatu kembali, lalu menerjang dan membakar tubuh sang penembak dari dalam, membuatnya menjerit dengan suara yang tidak terdengar manusiawi. Ular-ular itu mengejar hanya mereka yang pernah menzalimi. Mereka tahu, mereka membedakan. Wartawan palsu yang selama ini memutarbalikkan kebenaran ditemukan mati dengan mata terbuka lebar dan lidah terbakar. Seorang ilmuwan yang membangun senjata penghancur massal terbakar hidup-hidup di laboratoriumnya, sementara layar di dinding menampilkan gambar ular yang merayap lambat di urat nadi otaknya. Orang-orang yang selama ini sombong dan takabur bersembunyi di bawah tanah, tapi tanah kini memuntahkan mereka satu persatu. Warga yang tidak tahu dosa merasa tak diserang. Mereka hanya ketakutan, bingung, bertanya-tanya mengapa sebagian dibakar dan sebagian lain dibiarkan. Seorang ibu tua, yang selama ini diam dalam doa, melihat seekor ular api melintas di depan rumahnya, berhenti sejenak, lalu menundukkan kepalanya seperti memberi salam dan berlalu tanpa melukai. Tangis pecah dari bibir perempuan itu. Allah tidak tidur, Allah tidak pernah tidur. Di pusat pemerintahan yang tersisa, para pemimpin menggila. Mereka menyalahkan satu sama lain. Ini sihir, ini teknologi musuh, ini sabotase. Tapi tidak ada jawaban yang memuaskan logika. Bahkan mesin-mesin tak sanggup lagi berfungsi di hadapan asap ini. Ular-ular api tidak bisa direkam kamera. Gambar mereka hanya muncul sebagai siluet menyala, seperti dosa yang menjelma menjadi makhluk dan kembali menuntut pemiliknya. Sebagian tentara bahkan mulai membakar diri sendiri karena tak tahan menunggu giliran dijemput. Di Al-Muruj, orang-orang tak lagi bicara. Mereka hanya menangis dan berdoa. Nuhail duduk bersila, tangannya terbuka, wajahnya mendongak ke langit. Hari kedua telah datang, dan engkau masih memberi waktu bagi yang sadar. Ampunilah siapa yang mau kembali, dan hukum siapa yang tak ingin tunduk kepadamu. Seekor ular api tiba-tiba muncul dari kejauhan, meluncur cepat ke arahnya. Tapi sebelum menyentuh tanah Al-Muruj, ia membelok tajam dan lenyap ke langit seperti bintang jatuh. Semua yang melihatnya bersujud serentak. Hari kedua ditutup dengan kesunyian mematikan. Tidak ada lagi yang berani menyebut kata kebal atau kuasa. Ular-ular itu kini merayap lambat, kembali ke celah tanah yang mereka keluar darinya, seperti pasukan surgawi yang pulang setelah menunaikan tugas. Tapi semua tahu, ini belum akhir. Ini baru sebagian kecil dari kemurkaan yang selama ini ditahan langit. Fajar tidak pernah datang di hari ketiga. Seolah langit enggan membuka dirinya bagi bumi yang penuh dosa. Kota Yerusalem kini seperti bangkai raksasa, hangus, berasap, dan sepi dari suara kehidupan. Api tak lagi turun, ular-ular telah lenyap, tapi rasa takut menggantung lebih berat dari sebelumnya. Udara kering, langit sepenuhnya hitam, bukan gelap malam,
tapi seperti lapisan hitam yang menekan dari atas, mengubur harapan. Orang-orang mulai berdoa, tapi bukan kepada Tuhan, melainkan kepada teknologi, berhala sains, atau bahkan kepada diri sendiri. Dan langit tetap diam, diam yang memekakkan. Di bawah tanah, bunker terakhir pemerintah dipenuhi para elit yang dulu berkuasa. Mereka berpakaian kusut, mata cekung karena tak tidur, dan tubuh gemetar oleh kabar bahwa makhluk baru telah muncul. Bukan api, bukan ular, tapi sosok-sosok kecil, cepat, hitam pekat seperti arang, dengan ekor melengkung tajam dan gerakan seperti bayangan hidup. Kalajengking, tapi bukan dari bumi ini. Mereka tidak merayap di tanah. Mereka menggantung di langit-langit, merayap di udara, dan menyerang jiwa sebelum menyerang tubuh. Korban pertama ditemukan dalam posisi membeku, matanya melotot ke atas, tidak ada luka, tapi mulutnya penuh darah. Ia tewas dalam posisi bersujud, bukan kepada Tuhan, tapi kepada foto dirinya sendiri. Kalajengking kegelapan tak menyerang secara fisik, mereka menancapkan sengatnya pada keangkuhan, kepalsuan, dan kesombongan yang tersisa dalam diri manusia. Mereka menusuk tanpa suara, lalu menanamkan racun yang membuat manusia melihat dosa-dosanya sendiri, dalam bentuk nyata, di sekelilingnya, sampai gila atau mati dalam teriakan. Di jalanan yang hancur, seorang seniman mural yang selama ini memuja pemberontakan spiritual palsu, tiba-tiba melukis wajah ibunya yang dulu ia buang dari rumah. Ia menangis tanpa sadar, lalu tubuhnya kejang saat seekor kalajengking hinggap di pundaknya, menyusup ke bawah kulitnya, menyampaikan kebenaran dalam rasa sakit yang tak terucap. Banyak yang mencoba melawan dengan api, gas, atau senjata sonik. Tapi makhluk-makhluk ini bukan dari dimensi yang bisa disentuh oleh sains. Mereka datang dari sisi gelap ciptaan itu sendiri, dari tempat Allah menyimpan amarahnya yang tak pernah digunakan. Di Al-Muruj, angin dingin bertiup, tak ada serangan, tapi orang-orang berzikir lebih khusyuk dari hari-hari sebelumnya. Mereka tahu, ketika makhluk kegelapan menyerang, bukan tubuh yang harus dijaga, tapi hati. Nuhail memimpin doa panjang. Ia tak bicara banyak. Ia hanya mengajarkan satu kalimat kepada semua penduduk, "Ya Allah, bersihkan hati kami sebelum Engkau bersihkan dunia ini." Dan kalajengking pun, ketika melintas di atas lembah, membelok seperti tersandung cahaya, tak mampu menyentuh tanah yang disucikan oleh doa-doa para hamba yang ikhlas. Menjelang malam, seluruh kota terdiam. Mayat-mayat berserakan dalam posisi aneh, sebagian sedang memegang uang, sebagian lagi memeluk patung-patung modern, sebagian berteriak ke langit yang tak menjawab. Tapi tak ada tanda darah. Hanya jiwa-jiwa yang remuk sebelum tubuhnya tumbang. Kamera terakhir yang berhasil merekam memperlihatkan seekor kalajengking hitam besar memandang langsung ke lensa, lalu mengangkat ekornya dan menuliskan satu kata di dinding. Kebenaran. Pagi itu, tidak ada suara. Benar-benar tidak ada. Tidak kicau burung. Tidak raungan kendaraan. Tidak dentingan sendok. Tidak ada tangisan, teriakan, bahkan suara napas. Yerusalem terbangun dalam keheningan total, bukan karena orang-orang diam, tapi karena seluruh suara dicabut dari bumi. Seolah Allah menekan satu tombol, dan segala getaran pun berhenti. Orang-orang mencoba berbicara, tapi tak satu pun kata keluar dari mulut mereka. Lidah bergerak, bibir terbuka, tapi udara menolak membawa suara. Dunia masuk ke dimensi bisu. Ketakutan kali ini berbeda. Bukan karena luka, bukan karena makhluk, tapi karena ketiadaan makna dalam hidup tanpa suara. Anak-anak mencari ibunya dan menangis dalam diam. Para jenderal mengeluarkan perintah dengan mulut ternganga sia-sia. Radio dan televisi menjadi layar kosong. Bahkan detak jantung pun tak terdengar. Tak satu pun manusia bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Segalanya menjadi batin. Dan di sanalah letak azabnya, ketika batin seseorang dipenuhi dosa, kesombongan, dan kebohongan, maka kesunyian menjadi penyiksaan paling sempurna. Di tengah kota, seseorang mencoba menyalakan alarm. Tidak berhasil. Seorang wanita berlari ke masjid, tapi suara azan tak terdengar.
Ia menangis, tetapi air matanya pun terasa kering, karena rasa tak sampai. Keheningan ini bukan kebetulan. Ia dikurung dengan tujuan. Di dalam keheningan itu, suara dari hati manusia menjadi gema yang tak bisa ditolak. Mereka mulai mendengar suara-suara mereka sendiri, jeritan hati yang selama ini terkubur. Dan bagi sebagian, itu jauh lebih menyakitkan daripada hujan api atau kalajengking neraka. Seorang tokoh agama palsu, yang dulu menyebar dusta atas nama Wahyu, kini duduk sendiri di kamarnya yang gelap. Ia mencoba membaca kitab, namun bahkan suara hatinya menghilang. Ia menangis, dan tiba-tiba, suara seorang anak kecil muncul dalam benaknya, memanggil, "Ayah, mengapa engkau mengkhianati Tuhan?" Ia memekik, tapi tak terdengar. Kalimat itu berulang-ulang dalam jiwanya. Lalu tubuhnya lunglai, jiwanya lelah oleh keheningan yang memantulkan suara batin sendiri, seperti berada di gua sempit, dikurung oleh suara yang tak pernah diucap. Di Al-Muruj, orang-orang juga tidak bisa bicara. Tapi mereka tidak panik. Mereka menulis di tanah, saling tersenyum, memeluk satu sama lain. Karena hati mereka telah dilatih untuk bicara diam-diam kepada Allah. Mereka tahu, jika lisan dicabut, maka zikir dalam hati lebih suci. Nuhail berdiri di tengah lembah, lalu meletakkan tangannya di dada. Hanya satu kalimat yang ia tuliskan di pasir. Keheningan bukan kutukan, bagi yang hatinya sudah dipenuhi cahaya. Menjelang malam, suara mulai kembali. Tapi bukan suara manusia, melainkan suara angin yang berbisik di celah jendela, seperti suara napas bumi yang kembali ditarik perlahan. Di layar-layar kosong, satu kata muncul tanpa siapapun mengetik. "Siapa yang mendengarkan ketika aku memanggil?" Dan malam itu, banyak orang tak tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka mulai mendengar diri mereka sendiri. Hari kelima tak dimulai dengan pagi. Karena waktu itu sendiri telah berhenti. Jam-jam digital membeku di satu angka, pukul 6:06. Jam analog berhenti berdetik. Matahari tak kunjung naik, namun langit juga tak lagi malam. Semuanya seperti tertahan dalam satu momen abadi, sebuah jeda aneh yang melumpuhkan logika. Orang-orang yang mencoba memeriksa waktu mengalami kebingungan. Mereka merasa telah bergerak berjam-jam, tapi ketika melihat ke jam, waktu tak bergeser. Waktu, entitas yang tak pernah bisa disentuh, kini berubah menjadi pisau tajam yang membelah realitas. Kebingungan berubah menjadi kegilaan. Seorang ilmuwan berdiri di tengah jalan sambil memecahkan arlojinya satu persatu. "Ini bukan stagnasi, ini dislokasi temporal," teriaknya, meski suara tak terdengar oleh siapapun. Waktu tak hanya berhenti, ia terbelah. Sebagian orang melihat masa lalu seolah hadir di depan mata. Seorang tentara melihat ibunya menangis saat dia remaja, meminta agar tak masuk militer. Seorang wanita melihat wajah bayi yang pernah ia gugurkan, memanggilnya dari lorong-lorong kosong. Setiap orang melihat potongan masa lalu mereka berjalan di samping mereka, menyentuh mereka, menghantui mereka. Namun yang paling mengerikan bukan masa lalu, melainkan masa depan. Di beberapa bagian kota, orang-orang melihat diri mereka sendiri, tua, sekarat, atau terbakar. Ada yang melihat dirinya sendiri sedang dipenjara oleh api, menjerit dalam neraka yang tak terlihat batasnya. "Tolong hentikan, aku tak ingin tahu," teriak seorang politisi korup, tapi teriakan itu tak menggugurkan penglihatan yang dipaksakan langit. Allah menunjukkan kepada manusia bukan hanya apa yang telah mereka lakukan, tapi kemana semua itu sedang membawa mereka. Di dalam bunker terakhir yang masih aktif, hanya tersisa 5 orang, 3 jenderal, 1 teknokrat, dan presiden yang kini menggigil seperti anak kecil. Di layar hologram, muncul rekaman dirinya sendiri, berpidato 5 tahun lalu, "Kita adalah bangsa paling berkuasa, Tuhan sekalipun tak bisa menjatuhkan kita." Mereka saling pandang dalam hening. Dan dari layar itu, tiba-tiba muncul gambar masa depan mereka. Tubuh-tubuh mereka membusuk dalam ruangan tertutup, mati kelaparan karena mereka tak bisa keluar, sementara dunia terus berjalan tanpanya.
Di Al-Muruj, waktu juga berhenti. Tapi tidak membawa kehancuran, melainkan perenungan. Orang-orang berkumpul, duduk dalam lingkaran, seperti tersangkut dalam ruang tanpa menit. Anak-anak bermain tanpa tumbuh tua, dan bayi tetap bayi meski siang telah berlalu. Tapi tidak ada ketakutan. Nuhail berdiri di tengah-tengah mereka dan berbisik, "Ini adalah rahmat karena Allah ingin kita menyadari bahwa waktu bukan milik kita. Kita hanya meminjamnya." Lalu ia menutup mata, bersujud panjang. Dalam sujud itu, wajahnya menangis bukan karena takut, tapi karena terlalu dicintai oleh Yang Maha Pengasih hingga diberi waktu untuk bertobat. Ketika malam akhirnya datang, tanpa peringatan, tanpa gerak matahari, semua jam kembali berdetak. Tapi kali ini, setiap detik terasa berat, seperti menyimpan makna. Tidak semua orang selamat dari terbelahnya waktu. Banyak yang mati karena tak kuat melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Tapi bagi yang bertahan, ada sesuatu yang berubah dalam pandangan mereka. Mata mereka kini lebih dalam, seperti pernah melihat dunia lain, dan kembali hidup untuk memperbaiki apa yang tersisa. Ketika hari ke-6 tiba, dunia tampak tenang. Langit biru keabu-abuan membentang di atas kota yang hancur, seolah semua telah kembali normal. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian, menatap sekitar dengan hati was-was tapi berharap. Namun harapan itu segera patah, karena bayangan mereka tidak lagi mengikuti cahaya. Bayangan-bayangan mulai bergerak sendiri, tak lagi meniru gerak tubuh. Bayangan itu hidup, dan mereka menatap balik. Semula, orang mengira itu halusinasi. Namun bayangan-bayangan itu mulai berjalan menjauhi tubuh, lalu berdiri tegak di hadapan pemiliknya, sebagai refleksi utuh dari siapa mereka sebenarnya. Seorang hakim tua melihat bayangannya berubah menjadi bayangan seorang algojo. Seorang guru yang selama ini mengajar kebencian melihat bayangannya berubah menjadi binatang buas. Seorang pemimpin agama palsu melihat bayangannya mengenakan jubah hitam penuh darah. Orang-orang mulai berteriak tanpa suara, panik melihat kebenaran yang tak bisa disangkal. Bayangan adalah cermin ruhani yang kini dihidupkan untuk menghakimi. Bayangan-bayangan itu tak menyerang. Mereka hanya menunjuk, memperlihatkan, membuka lembar-lembar dosa yang dulu tertutup. Mereka mengikuti orang-orang kemanapun mereka pergi. Mereka berbisik ke dalam hati, memperdengarkan ulang kalimat-kalimat dusta, janji palsu, niat buruk yang dulu terlontar diam-diam. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari sesuatu yang muncul dari dalam diri. Di jalanan Yerusalem, orang-orang mulai membakar diri, menggali tanah, menabrakkan kepala ke dinding, berusaha membunuh bayangan sendiri. Tapi tak ada yang berhasil. Di pusat kota, bayangan-bayangan itu mulai berkumpul. Mereka membentuk lingkaran di sekitar gedung pemerintahan yang tersisa. Tanpa kata, tanpa suara, mereka mulai berputar, dan satu persatu manusia yang masih hidup ditarik ke tengah lingkaran itu. Di sana, tak ada pengadilan manusia. Yang berbicara hanyalah diri mereka sendiri, dalam bentuk bayangan, yang mengungkap semuanya. Di hadapan semua, tanpa sensor, tanpa pembelaan, dosa-dosa mereka disiarkan ke langit. Inilah engkau, yang selama ini kau sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Sementara itu, di Al-Muruj, orang-orang mulai menangis. Bukan karena takut pada bayangan, tapi karena mereka tak melihat bayangan mereka sendiri. Nuhail memandang ke tanah, dan mendapati tak ada siluet yang mengikutinya. Ia bertanya dalam hati, apakah kami telah dihapus? Namun dari langit, muncul sinar lembut, dan terdengar bisikan yang tak memakai suara. Mereka yang jujur tidak membutuhkan bayangan, karena kebenaran mereka telah menjadi cahaya. Tangisan pun pecah, bukan karena takut, tapi karena haru. Mereka tahu, hari ke-6 ini adalah pemurnian terakhir. Malam datang tak seperti malam biasanya. Langit tidak gelap, tetapi bercahaya ungu dan biru, seperti tirai langit yang bersiap dibuka. Bayangan-bayangan mulai lenyap satu persatu, setelah mengucapkan kalimat akhir kepada pemiliknya. Beberapa roboh dan mati, sebagian sujud dalam keheningan.
Tapi semua tahu, esok adalah penentu. Karena jika bayangan adalah hakim, maka hari ketujuh adalah waktu bagi sang hakim sendiri untuk berbicara. Hari ketujuh tidak dimulai dengan fajar, tapi dengan diam yang sempurna, seperti semesta menahan napas. Udara terasa berbeda, tidak panas, tidak dingin, tapi padat, seolah waktu, ruang, dan jiwa menunggu sesuatu yang agung. Di seluruh kota Yerusalem, manusia yang tersisa duduk dalam diam, tanpa bicara, tanpa bertanya. Bayangan mereka telah lenyap. Langit tidak menunjukkan warna, hanya keabuan yang seolah menutupi rahasia besar. Bahkan suara langkah pun bergema aneh, seolah kaki tak lagi menyentuh bumi, melainkan sesuatu yang lebih rapuh dari kaca. Lalu, datanglah cahaya itu. Bukan cahaya matahari, bukan kilat, bukan ledakan. Tapi cahaya yang memiliki kesadaran. Ia turun perlahan dari langit yang terbuka seperti tirai, bukan menyilaukan, melainkan menguak segala yang tersembunyi. Tidak semua mata mampu memandangnya. Banyak yang langsung menggigil, menggeliat di tanah, menangis tanpa suara. Mereka bukan sakit, mereka sedang disingkapkan. Sebab cahaya itu bukan hanya menerangi dunia, ia menerangi hati. Dan bagi yang menyimpan dosa, cahaya itu bagaikan pedang tak terlihat yang membelah diri mereka menjadi kejujuran dan kemunafikan. Tiba-tiba di langit terdengar suara, bukan dari pita suara, bukan dari alat, tetapi dari seluruh partikel udara, dari dinding-dinding yang terbakar, dari tulang manusia yang patah. Hari ini, tidak ada kerajaan selain kerajaanku. Tidak ada kuasa selain kuasaku. Tidak ada penolong selain aku. Dan langit bergemuruh. Sebagian awan pecah seperti kaca. Laut yang jauh mendidih tanpa api. Gunung-gunung yang berdiri di kejauhan meleleh seperti lilin. Segala kebanggaan manusia musnah, bahkan sebelum mereka sempat memohon. Karena tidak ada doa yang bisa berdiri di hadapan kebenaran yang telah turun sebagai wujud. Satu persatu, manusia melihat diri mereka bukan lagi dalam bentuk tubuh, tapi dalam bentuk jiwa. Ada yang berwujud anak kecil, ada yang seperti binatang, ada pula yang seperti api menyala karena amarah yang tak pernah padam. Tak ada lagi rahasia. Semua tersingkap. Orang-orang besar yang dulu berkuasa, kini meringkuk seperti debu di hadapan kekuasaan yang sesungguhnya. Dan para pembunuh, perampok, penjual agama, penjilat kekuasaan, semua tersungkur, bukan karena dihukum, tapi karena cahaya itu terlalu suci untuk disentuh. Di lembah Al-Muruj, penduduk bersujud. Mereka tak bicara. Mereka tahu apa yang terjadi. Cahaya itu turun dan berhenti di atas kepala Nuhail. Ia tidak terbakar, tidak pingsan, hanya diam, menangis, lalu tersenyum. "Inikah yang engkau janjikan, ya Rab?" bisiknya. Dan dari langit, cahaya menjawab tanpa kata, seberkas nur turun menyentuh tanah, dan di tempat itu tumbuh sebatang pohon, satu-satunya yang hijau di tengah dunia yang tandus. Tanda dimulainya dunia baru, bukan bagi yang menang, tapi bagi yang bertobat dan berserah. Dan ketika malam datang, bukan malam seperti biasa, tapi malam penuh cahaya, langit menutup kembali. Cahayanya naik, membawa serta semua nyawa yang telah selesai urusannya. Di bumi hanya tersisa yang bersih, dan yang bersedia untuk memulai kembali dengan hati yang suci. Hari ketujuh berakhir bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kedamaian yang belum pernah dikenal umat manusia. Karena kali ini, mereka tidak lagi hidup dalam bayangan, melainkan dalam terang yang tak bisa dipadamkan.